Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi di channel EYCPF yang mengulas tentang tips dan trik seputar burung kenari. Oke, kali ini kita membahas tentang tutorial pembuatan sarang sumbu kompor yang diminta oleh komentator beberapa waktu lalu. Oke lur, kita mulai aja. Jadi bahan-bahan yang perlu dipersiapkan: sumbu kompor, jarum besar, benang tukang, gunting, ojo lali, kopi, dan rokoknya lur, biar nggak jenuh. Oke, kita mulai. Perhatikan saat pertama kali, jadi tali ujung sumbu kompor ini kita ikat dulu dengan tali besar ini. Ya, beberapa kalilah supaya kuat itu, karena nanti risikonya biar enggak lepas atau amburadul jika digigit sama kenari kita. Oke, jadi setelah kuat, dirasa kuat, kita putar sedikit, kita tekuk begitu ya. Nah, pendek saja. Nah, tekuk 2 kali, terus kita tusuk dari samping. Lihat, kita tusuk dari samping ya, perhatikan. Jadi nanti ini ditusuk 2 kali hingga berbentuk seperti huruf plus ya. Nah, seperti tanda plus. Nah, ini satu sisi, kemudian dari samping lagi kita tusuk nanti. Nah, seperti itu lur, kita tusuk dari samping dan bentuknya nanti jadi plus. Setelah itu kita putar terus, kemudian baru ditusuk dari bawahnya. Nah, kita jahit, kita tusuk dari bawahnya, terus berputar terus. Lihat, perhatikan tusukannya lur, itu dari bawah sambung. Untuk pertama kali, lingkaran pertama kali itu saya pakai istilah satu-satu ya. Jadi sumbu kompor satu ini kita tusuk diikat ke satu sumbu kompor lainnya. Nah, setelah ada 3 lingkaran atau ya biasanya saya hitung 3 lingkaran, baru itu bisa ditusuk istilahnya 21. Jadi 2 lingkaran 1 tusuk, istilahnya begitu lur. Oke, perhatikan betul-betul, karena kalau salah jahit ini nanti digigit sama si kenari, dia akan lepas semua benang-benangnya. Nah, jadinya seperti itu. Bikin lingkaran kecil dulu pertama, putar terus pelan-pelan. Nah, seperti itu lur. Jadi setelah ditusuk, kita lingkarkan benangnya ke tali berikutnya, berputar terus. Kita perhatikan ya lur. Nah, seperti itu lur. Nah, kita percepat aja karena ini bukan membutuhkan waktu. Oke, sambil melihat proses jahitnya, saya sedikit cerita kenapa saya membuat ini. Karena saya cari di Google maupun di toko online, sarang rajut ini masih belum nemukan saya. Mungkin ada tapi belum nemukan. Mungkin dulu-dulu kalau sudah pernah nemukan, linknya bisa ditulis di komentar, di kolom komentar ya lur ya, dimana linknya mungkin bisa membantu teman-teman daripada bikin. Saya sendiri sebelumnya bikin ini karena terpaksa aja, dan kebetulan saya terinspirasi dari teman-teman di negara tetangga itu, peternak kenari di sana itu sarangnya pakai model rajut seperti ini, dan itu lebih bagus ya modelnya rajut. Nah, karena saya cari-cari nggak ada, saya pernah juga pesan ke tukang rajut, tapi ternyata nggak bisa bikin. Ya akhirnya ngakalin sendirilah. Ya dapatlah dari sumbu kompor ini. Nah, perhatikan itu lur. Perhatikan step demi stepnya. Jadi ditusuk ke atas, kemudian benangnya dilingkarkan,
kemudian ditusuk dari bawahnya hingga membentuk mangkok kecil. Nah, kalau sudah begini enak, kita nanti tinggal putar terus sampai menjadi besar. Nah, ukurannya bisa disesuaikan dengan cepuk kalian. Cepuknya dulur-dulur ya. Nah, tuh. Awalnya dari kecil itu. Akhirnya muter hingga sampai membesar itu, Lur. Nah, itu ujungnya seperti itu. Nah, lihat jahitannya, nanti lama-lama juga. Maaf, jahitan saya kurang rapi, mungkin dulur-dulur bisa lebih rapi lagi. Tapi ya karena karya sendirilah. Nah, ini sumbu kompor ada 2 jenis, ada garis birunya ini, tapi sama saja sebetulnya. Sama saja. Itu awal saya bikin, saya dapat sumbu kompor yang ada tali birunya itu. Nah, itu awal saya bikin. Kemudian saya nemukan lagi sumbu kompor yang polos, yang putih tadi itu. Akhirnya saya pakai yang warna putih karena bersih, Lur. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya, dijahit-jahitannya seperti itu. Maaf, nggak rapi jahitan saya. Mungkin dulur-dulur bisa lebih rapi ya. Mungkin ada trik tertentu, bisa tulis di kolom komentar, Lur. Jangan lupa. Hasilnya seperti itu, Lur. Karya sendiri supaya ngirit. Setelah bosan menggunakan jenis sarang apapun, sarang rumput, sarang serat nanas, dan lain-lain. Mari kita lihat hasil sarangnya. Sarang ini saya tes ya di kenari saya yang paling nakal. Ini ada kenari saya yang paling nakal dua-duanya ini. Jantan betinanya. Kita perhatikan ya, Lur ya. Saya kasih sarang model apa aja dulu, diorat-arit. Nah, kalau teman-teman yang lain kan diisolasi, dilakban, yang pakai serat itu biasanya. Akhirnya kelihatan nggak karu-karuan. Tetap aja mereka masih bisa cabutin dan akhirnya kotor. Kita lihat, perhatikan tuh. Burung ini dua-duanya nakal. Yang model gereja ini yang betina, yang kuning ini yang jantan. Kita lihat. Nah, dia perhatikan dan dijabutin itu. Nah, tetap aja dijabutin. Si jantan dan betinanya seperti itu. Itu saya dulu pakai sarang serat nanas. Waduh, udah nggak karu-karuan. Jadi saya harus habis berapa kali itu. Harus betulin terus sampai dia bertelur. Tapi sebetulnya nggak nakal ya, karena naluri burung itu, kenapa dia ngetes sarangnya supaya kuat saja, supaya aman dan kuat dan nyaman ya menurut dia. Nah, kalau dia bikin sendiri mungkin nyaman menurut dia. Tapi kalau kita yang buatkan, dia ngetes dulu, diacak-acak gitu, sampai merasa nyaman dan kuat baru dia nelor. Itu nalurinya dia seperti itu. Nah, kita perhatikan. Nah, cirinya itu kalau di kenari saya, kita lihat kalau mereka sudah merasa nyaman, biasanya dia makan bersamaan dalam satu cepuk. Nah, itu dan suap-suapan. Nah, itu sudah rukun, sudah nyaman dia. Nyaman dia berdua dan nyaman juga sarangnya, dan dia siap untuk bertelur. Dan akhirnya bisa netas. Lihat jantannya juga sama, dia ngetes itu. Dijabutin. Nah, enaknya kalau sumbu kompor seperti ini. Dia anti amburadul, dan kalau kotor bisa kita cuci lagi, Lur. Kita perhatikan dulu. Setelah dites, ini saya shooting ini lama sekali ya untuk ngambil momen dia dari ngacak-ngacak, bagaimana reaksi dia untuk sarang baru sampai dia betul-betul nyaman dan dites untuk untuk
Nah, untuk bertempatnya ini loh. Nah, dia merasa nyaman. Ini dia ngetes ini. Semua kenari saya begitu. Mungkin kenarinya dulu-dulu juga begitu kan. Dites, diputer, didudukin, ditidurin begitu. Dia muter. Nah, merasa nyaman, baru nanti siap telur dia di situ. Nah, kalau dia nggak siap telur dan merasa sarangnya nggak nyaman, nah itu biasanya dia nelor, keburu nelor, akhirnya telurnya jatuh. Kalau dia nggak nyaman juga di sarangnya, biasanya dia nelor di cepuk. Bisa percepat videonya, karena kalau ngelutin ini lama sekali. Nah, dia udah merasa nyaman. Perhatikan lur. Nah, habis ini dia makan berdua dalam satu cepuk dan suap-suapan, dan itu merasa nyaman berarti. Dan siap bertelur. Bisa lihat di video saya semuanya sebelumnya ya. Itu mereka pakai kandang ini semua, pakai sarang ini semua. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Oke, sampai di sini lur. Semoga sukses, sehat, dan ternaknya berjalan lancar.